Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Ruth Febianti dari kelas kerjasama dengan nomor induk mahasiswa 2022011063. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu dari materi hukum kejahatan ekonomi sebagai ujian akhir semester di semester 1. Adapun judul dari materi yang akan saya jelaskan adalah tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh perusahaan Manigem berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara pertanggungjawaban korporasi. Seperti yang diketahui, saat ini banyak sekali perusahaan yang bergerak secara online menjanjikan beberapa keuntungan yang ternyata tidak didapatkan oleh pelanggannya, dan itu menyebabkan kerugian material seperti yang dilakukan oleh corporate Manigem ini sendiri, di mana dia menjanjikan keuntungan berupa emas yang akan didapatkan oleh kliennya apabila berhasil memenangkan salah satu pertandingan online. Namun nyatanya keuntungan tersebut tidak pernah didapatkan dan memberikan kerugian material bagi para korban. Sulitnya menarik korporat ini untuk bertanggung jawab secara pidana kepada para korban membuat saya tertarik untuk mengangkat materi ini. Yang menjadi legal issue dari materi ini adalah apa itu tindak pidana korporasi berdasarkan hukum dan peraturannya. Peraturan terkait adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara pertanggungjawaban korporasi. Pertama, kita akan berangkat pada definisi dari tindak pidana korporasi itu sendiri. Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lainnya yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama perusahaan. Sedangkan definisi dari korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang yang didasarkan pada suatu aset atau satu kekayaan, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. Subjek dari tindak pidana korporasi ini sendiri pastinya adalah korporasi atau perusahaan itu, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. Berbentuk badan hukum seperti PT dan yayasan, dan tidak berbentuk badan hukum seperti misalnya CV. Yang penting mereka memiliki kegiatan perusahaan. Lalu bagaimana sih korporasi itu sendiri dapat dimintakan pertanggungjawabannya di pengadilan? Yang pertama, apabila kalian adalah seorang BOD atau director atau president of director, kalian dapat terbebas dari pertanggungjawaban pribadi sekalian apabila memang ada suatu tindakan kalian yang dianggap merupakan suatu tindak pidana. Jadi nanti yang bertanggung jawab adalah korporasi itu sendiri, itu berdasarkan doktrin dari Business Judgment Rule, di mana di Business Judgment Rule ini mengatakan pertanggungjawaban pribadi itu akan luntur, pertanggungjawaban pribadi itu akan hilang apabila dapat dibuktikan perseorangan dari representasi korporasi ini. Yang pertama adalah memang melakukan kesalahan ataupun kelalaian, namun ada iktikat baik dari perseorangan tersebut. Karena hal itu terjadi, kesalahan itu terjadi karena adanya benturan kepentingan, namun sudah ada preventif action atau tindakan preventif. Nah, persyaratannya apa sih, tindak pidana seperti apa sih yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi? Tindak pidana korporasi itu perbuatan pidana itu dilakukan oleh BOD, Board of Director-nya atau direksinya sebagai representasi dari perusahaan, yang perbuatannya itu dilakukan karena berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya atas nama perusahaan, untuk dan atas nama perusahaan. Kemudian untuk menarik perusahaan-perusahaan seperti Manigem itu untuk bertanggung jawab secara pidana, itu ada 3 doktrin yang mendukung, yaitu fault-based liability atau
pertanggungjawaban karena kesalahan, strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, dan juga vicarious liability atau pertanggungjawaban atasan. Bagaimana prosedurnya kemudian untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu dapat diadili secara pidana? Perma 3 tahun 2016 ini merupakan peraturan yang lebih khusus lagi yang mengatur tentang tindak pidana korporasi, di mana seperti kita ketahui, tindak pidana korporasi juga diatur dalam beberapa undang-undang sebelumnya, seperti misalnya korupsi, kemudian lingkungan, kemudian narkotika, itu mengatur tentang bagaimana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subjek pidana. Namun di Perma ini diatur lebih jelas lagi, yaitu mengenai dakwaannya, di mana subjek yang diajukan itu bukan lagi BOD-nya, bukan lagi director atau direksinya, tapi sudah korporasinya. Jadi nama terdakwanya itu PT ini seperti itu. Nah, kemudian punishment-nya itu bukan lagi hukuman untuk perseorangan BOD-nya, tapi hukumannya itu adalah pembayaran denda yang dikenakan kepada perusahaan. Corporate accountability untuk tindak pidana korporasi. Berdasarkan pasal 13 tahun berdasarkan Perma nomor 13 tahun 2016, perbuatan pidana yang dilakukan oleh representasi dari perusahaan itu, seperti misalnya direksi ataupun karyawan perusahaan itu sendiri, dapat membawa korporasi itu untuk bertanggung jawab secara pidana. Nah, apa aja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membawa korporasi ini di pengadilan secara pidana? Yang pertama adalah korporasi itu yang pasti harus mendapatkan keuntungan dari perbuatan pidana itu, yang semua keuntungan itu didasarkan pada kepentingan dari korporasi itu sendiri. Kemudian korporasi juga membiarkan tindak pidana itu terjadi. Itu dapat dibuktikan dari apa? Dapat dibuktikan dari rapat umum pemegang saham, apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh direksi ini sudah disetujui oleh komisaris, sudah disetujui oleh suara terbanyak atau belum. Kalau memang sudah dan ternyata itu merupakan tindak pidana korporasi, maksud kami apabila dapat dibuktikan ternyata itu merupakan tindak pidana, maka itu sudah ada pengetahuan perusahaan bahwa hal itu adalah perbuatan pidana tapi tetap dibiarkan terjadi. Kemudian yang terakhir adalah korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan. Bagaimana mau melakukan tindakan pencegahan apabila memang ternyata di RUPS saja sudah disetujui, sudah disepakati. Maka tindakan pencegahan itu tidak dilakukan oleh korporasi. Misalnya ada dalam RUPS itu ternyata setelah dilakukan voting, pemegang saham itu tidak setuju. Tapi kalau misalnya suaranya bulat, maka itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana korporasi. Kalau suaranya mayoritas dan akhirnya disetujui dalam RUPS, itu juga merupakan tindak pidana korporasi karena dianggap pengetahuan perusahaan akan tindak pidana itu terjadi itu sudah ada. Nah, kesimpulannya, tindak pidana korporasi itu merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh perseorangan dari korporasi untuk dan atas nama perusahaan itu sendiri. Korporasi tentunya harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, mendapatkan keuntungan, yang kedua, membiarkan perbuatan pidana itu terjadi, dan yang ketiga, tidak melakukan langkah-langkah preventif. Demikian penjelasan mengenai tindak pidana korporasi dari saya. Semoga ini membantu, dan untuk orang-orang yang sedang mengalami kerugian yang disebabkan oleh korporasi, sedikit banyak boleh terbantu oleh informasi ini. Terima kasih, selamat siang.